Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ajami Aji Putranaya dari kelas 11 F2 dengan nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema mensyukuri nikmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat ilmu, hingga nikmat waktu luang yang sering kali kita abaikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan agung dalam menjalani hidup penuh rasa syukur beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu sifat mulia yang sangat ditekankan dalam Islam adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur bukan hanya kewajiban seorang hamba, tapi juga sebuah kunci untuk memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sikap kufur nikmat akan mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu keyakinan penuh bahwa segala nikmat yang kita miliki, baik kecil maupun besar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada satupun nikmat yang datang karena semata-mata usaha kita sendiri tanpa kehendaknya. Yang kedua, syukur dengan lisan, yakni mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali kita menerima nikmat. Ucapan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi harus lahir dari hati yang tulus. Ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, nikmat kesehatan digunakan untuk beribadah dan membantu sesama. Nikmat harta dibelanjakan untuk kebaikan, dan nikmat ilmu dimanfaatkan untuk mengajar, belajar, serta memberi manfaat bagi orang lain. Jika kita perhatikan, hidup kita sebenarnya penuh dengan alasan untuk bersyukur. Nikmat mata untuk keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat telinga untuk mendengar nasihat dan ilmu, nikmat kaki untuk melangkah ke tempat yang baik, bahkan nikmat udara yang kita hirup setiap detik adalah anugerah yang tak ternilai. Sayangnya, banyak dari kita yang baru sadar pentingnya nikmat itu ketika nikmat tersebut dicabut atau berkurang. Betapa sering kita lalai mensyukuri nikmat sehat, tapi kita sakit barulah kita merasakan nilainya. Bersyukur membawa banyak sekali manfaat. Selain menambah nikmat seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur juga menenangkan hati. Orang yang bersyukur cenderung lebih sabar dalam menghadapi ujian karena ia melihat sisi positif dari setiap keadaan yang dia alami. Bersyukur juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengakui kebesarannya yang tidak sombong atas capaian yang diraih. Bahkan secara psikologis, orang yang banyak bersyukur akan lebih bahagia dan terhindar dari rasa iri terhadap orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar yang bersyukur atas nikmat ilmu akan belajar dengan sungguh-sungguh dan menghindari perbuatan yang sia-sia. Seorang pedagang yang bersyukur atas rezekinya
akan jujur dalam berdagang dan menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah. Seorang kepala keluarga yang bersyukur atas keluarganya akan memperhatikan kebutuhan mereka dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua ini adalah bentuk syukur yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Namun, ada pula orang yang kufur nikmat. Mereka menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermaksiat, menghambur-hamburkan harta untuk hal yang sia-sia, atau memanfaatkan kedudukan untuk menindas orang lain. Sikap ini seperti ini bukan hanya menghilangkan keberkahan, tapi juga mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam sikap kufur nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sebagai generasi muda Indonesia mewujudkan rasa syukur tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat kita menggunakan sosial media. Mensyukuri nikmat teknologi berarti menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti berbagi ilmu, menyebarkan kebaikan, dan menghindari konten yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan sampai nikmat ini disalahgunakan untuk ujaran kebencian, berita hoax, atau hal yang menjerumuskan kepada yang tidak baik. Selain itu, kita sebagai penerus bangsa yang hidup di era kemerdekaan, hendaknya mewarnai kemerdekaan ini dengan semangat bersyukur. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini berarti juga menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi positif bagi negeri ini. Salah satu caranya adalah menjadi pemuda yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, sehingga kemerdekaan ini tidak hanya kita nikmati, tapi juga kita isi dengan hal yang membawa kemajuan bagi bangsa dan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, menambah nikmatnya kepada kita, melindungi dari sikap kufur nikmat, serta menguatkan kita untuk menjaga amanah kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.